Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin fi afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Malam ini adalah malam tanggal 17 Agustus. Betul Pak? 2022. Kita menengok ke belakang pada tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemerdekaan buat bangsa kita. Setelah bangsa ini mengalami musibah berupa bencana penjajahan oleh Belanda, sebelumnya katanya Portugis, Belanda, hampir 3,5 abad, dan juga Jepang. Sudah banyak yang gugur di medan perang, atau yang dibunuh sama Belanda atau Jepang atau Portugis, kaum muslimin dan juga rakyat Indonesia. Ya bukan hanya itu, harta dirampas, kekayaan alam dirampok dan lain sebagainya. Bangsa ini pernah mengalami masa-masa sulit. Maka dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, waktu itu Bapak Presiden Soekarno mengumumkan bahwa negara ini merdeka, bebas dari penjajahan, yang kalau dalam bahasa Arab itu adalah istiqlal atau al-amn, kemerdekaan dan keamanan. Wallahi, keamanan itu merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Coba lihat itu, sekarang ada negara yang lagi berperang, Rusia dan Ukraina. Itu sekarang lagi berperang. Dampaknya itu ke seluruh dunia. Iya, dampaknya ke seluruh dunia. Ada krisis ekonomi, harga barang naik, dan lain-lain. Itu baru 2 negara perang. Bagaimana kalau seluruh dunia perang? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sekalian, dengan nikmat aman seorang bisa berdagang dengan tenang, seorang bisa beribadah dengan tenang, belajar dengan tenang, pokoknya beraktivitas yang bermanfaat dalam segala sisi kehidupan. Itu enak kalau suasana aman dan kondusif. Maka wajib kita syukuri. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah keamanan untuk kota Mekah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Masya Allah. Warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir.
ila akhir ayah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah kota Mekah ini sebagai kota yang aman. Bukan hanya itu Nabi Ibrahim alaihissalam minta, tapi juga warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berilah rezeki kepada penduduk Mekah buah-buahan. Buah-buahan itu adalah makanan pelengkap. Kalau Allah memberi buah-buahan, berarti Allah akan memberi apa? Makanan pokok. Begitu ya ikhwan. Begitu pula kita, jangan lupa mendoakan negeri ini. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman, dan berkahilah semua yang kau berikan kepada kami ya Rabb. Kemudian yang paling penting lagi jamaah sekalian, bahwa semua nikmat dari Allah itu harus disyukuri. Dan mensyukuri nikmat itu ada 3 rukunnya. Yang pertama, syukur dengan hati. Itu meyakini bahwa semua nikmat dari Allah, termasuk nikmat merdeka dan aman. Itu pemberian dari Allah untuk bangsa ini. Maka kita harus meyakini itu. Yang kedua, syukur dengan lisan. Itu memuji Allah atas segala nikmat, termasuk nikmat merdeka dan aman. Alhamdulillah. Minimal itu segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni mengisi nikmat merdeka dan aman, mengisinya dengan beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah cara kita mensyukuri nikmat merdeka dan keamanan. Adapun mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan joget-joget, lah ya, itu bukan syukur nikmat. Joget-joget, mabuk-mabukan, dangdutan, setelah itu tawuran. Apakah itu mensyukuri nikmat merdeka? Kemana akal kita ini? Apakah mensyukuri nikmat itu dengan maksiat? Justru itu namanya kufur nikmat. Kata Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika kalian bersyukur atas semua nikmatku, aku akan tambah lagi nikmat itu kepada kalian dengan 3 rukun syukur tadi. Tapi jika kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, malah kufur nikmat, sesungguhnya siksaku amatlah perih. Dan di antara penyebab berkurangnya nikmat, bahkan hilangnya nikmat, karena kufur nikmat. Fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'. Karena mereka kufur nikmat dengan nikmat-nikmat Allah, kami timpakan kepada mereka kelaparan. Jamaah sekalian. Maka salah satu hukuman terhadap kufur nikmat adalah musibah. Ya, simpel sebenarnya mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Alhamdulillah. Kita setiap hari umat Islam mensyukuri nikmat kemerdekaan tiap hari. Karena kita setiap hari beribadah kepada Allah. Iya kan? Bukan setahun sekali, tapi kita setiap hari sepanjang hayat di kandung badan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini. Dan di antara bentuk syukur nikmat ya ikhwani, kita jangan melupakan jasa-jasa para pahlawan, terutama dari kalangan kaum muslimin.
Ya, yaitu dengan mendoakan mereka. Ya Allah, ampunilah para pahlawan kami yang telah gugur mati syahid mengusir penjajah ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah, terimalah mereka, dan seterusnya. Rahmatilah mereka, maafkanlah mereka, jauhkan dari siksa kubur. Begitu. Dan doakan juga anak cucu para pahlawan itu. Ya kita semua kan, kita semua ini apa namanya, cucu-cucunya para pejuang dahulu. Ya kita doakan kaum muslimin agar mereka diberi oleh Allah taufik kepada mensyukuri nikmat. Ya, jadi kita itu di samping kita tadi itu mengamalkan 3 rukun syukur, kita juga apa? Berdoa, mendoakan para pahlawan yang telah gugur membela bangsa, mengusir penjajah. Dan agar supaya generasi yang belakangan itu apa namanya, bahwa mereka itu bisa enak di zaman sekarang ini, itu akibat perjuangan berat para pahlawan kita, para pejuang kita. Dan agar kita jangan lupa dengan sejarah, karena sejarah itu bisa berulang apabila kita lengah. Dan kita harus tahu siapa musuh-musuh itu, dan siapa kawan, siapa lawan itu dengan sejarah. Siapa yang menjajah Indonesia? Portugis, Belanda, apalagi Jepang, apalagi masih ada ya yang menyerang Surabaya itu masih ada. Tahun 10 tanggal 10 November Inggris. Dan satu lagi antum harus tahu, siapa itu? Australia. Australia itu pernah menyerang Surabaya. Australia, Inggris, Belanda. Maka anak-anak ini, generasi muda itu harus tahu sejarah supaya tahu siapa kawan, siapa lawan. Tak lama setelah merdeka tahun 48 ada lagi musuh dalam selimut, yaitu PKI melakukan pemberontakan tahun 48 2 kali, bahkan ada yang bilang 3 kali. Nah itu tahun 65 juga. Kita harus tahu itu. Sejarah itu harus tahu, agar supaya kita mengetahui siapa musuh-musuh yang sebenarnya. Nasallallahu. Semoga Allah menjaga bangsa ini dan melindungi bangsa ini dari makar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin, dan semoga Allah melindungi kaum muslimin di Indonesia dan di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin.